Halo sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul One Line. Dan seperti biasa kita langsung aja masuk ke dalam filmnya. Perkenalkan, pria ini bernama Min Jae. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dengan kondisi ekonomi yang terbilang pas-pasan. Suatu hari, Min Jae memakai jasa dari seseorang bernama Jang, yaitu untuk membantunya memperoleh pinjaman dari bank dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan melakukan penyamaran identitas dan menerapkan beberapa akting, $30.000 bisa dicairkan dengan mudah. Jadi inti dari jasa Jang seperti ini. Dia akan membantu para klien yang kesulitan memperoleh pinjaman dari bank. Lalu setelah uang sudah cair, dia akan menerima komisi sesuai dengan perjanjian. Untuk Min Jae sendiri harus membayar komisi sejumlah $9.000. Kemudian Min Jae menggunakan uang dari hasil pinjaman tadi untuk memulai usahanya, yaitu berjualan jam Rolex KW Super. Dengan keuntungan sekitar $1.900 per buah. Tidak tanggung-tanggung, dia akan menjualnya 300 buah sekaligus. Tetapi sangat disayangkan, saat membeli Rolex KW untuk nantinya dijual, uangnya malah dibawa kabur oleh teman wanitanya yang bernama Hae Sun. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Suatu ketika Min Jae didatangi oleh rekan kerja Jang yang bernama Park. Tidak lain karena dia tidak membayar komisi $9.000 setelah memakai jasa Jang. Bukannya memberikan pelajaran, di sini Jang malah menawarkan untuk bekerja dengannya. 등급이 아무리 높아도 은행에서 돈을 안 줘. 그 사람들 은행에서. Dia mempunyai tim yang beranggotakan beberapa orang, yaitu Park sebagai tangan kanannya, Song yang bertugas membuat identitas samaran atau palsu, Hong sebagai pencari klien, dan ada juga Ki Tae, seorang mantan gangster yang kini menjadi orang suruhan Jang. Semuanya menggunakan nama samaran agar sulit dilacak oleh polisi. Yang akan mereka lakukan masih sama dengan sebelumnya, yaitu membantu para klien mendapatkan pinjaman, dan mereka akan memperoleh komisi. Kita beralih ke sisi lain. Ada seorang detektif bernama Chun. Dia ditugaskan bersama kelompok barunya untuk mengungkap kasus kejahatan pinjaman ilegal. Tidak lain adalah yang dilakukan oleh Park dan timnya. Dia pun sangat bersemangat untuk menangani kasus ini, tetapi anggota kelompok lainnya tampak sebaliknya. Singkat cerita, Min Jae sukses besar. 오늘 작업 수수료 4,000이고요. 저희 거 챙겨갈게요. 수수료 2,000이고요. 기태형 거랑 제 거 가져갈게요. Dikarenakan aktingnya yang cukup lihai dan meyakinkan, dia bisa menggait lebih banyak klien untuk menggunakan jasanya. Tentunya semua ini tidak lepas dari campur tangan Jang. Walaupun Min Jae sendiri adalah orang yang sangat cerdas, tetapi Jang adalah otak dari pekerjaan ini. Sampai suatu hari, Jang didatangi oleh detektif Chun. Tampaknya si detektif sudah mengetahui beberapa hal yang dikerjakan oleh Jang. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Ternyata ini semua adalah ulah dari Song. Dia ingin Jang tertangkap agar bisa merebut sebuah buku yang berisikan data-data penting untuk pekerjaan ini. Tetapi di saat yang sama, buku itu sudah berada di tangan Min Jae. Setelah perebutan yang cukup sengit, akhirnya Min Jae bisa mengamankan buku tersebut dan mengembalikannya kepada Jang. Di pertemuan ini, Jang memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya, dan buku tadi diserahkan kepada Min Jae. Kemudian, Min Jae mulai merekrut beberapa orang untuk ikut bekerja bersamanya. Ada Ki Tae dan Hong dengan tugas yang masih sama dengan sebelumnya. Ditambah lagi dengan Jin, seseorang yang ahli dalam membuat identitas, formulir, atau berkas palsu.
Di sini Hong memiliki sekitar 20.000 data pribadi seseorang. Lalu Min-jae akan mengirimkan email yang berisikan virus bernama OneLine. Saat penerima email mengkliknya, maka mereka akan terdaftar secara otomatis di situs yang sudah disediakan. Berpindah ke tempat lain, tanpa sengaja Min-jae bertemu dengan Hae-sun, wanita yang dulu pernah membawa kabur uangnya. Walaupun sudah mencoba meminta pertanggungjawaban, tetapi sia-sia. Melapor ke polisi pun percuma, karena uang itu didapatkan dari penipuan pinjaman. Singkat cerita, situs milik Min-jae sudah mempunyai puluhan ribu anggota, dan terus meningkat dengan pesat. Tentunya, akan semakin banyak juga orang yang berdatangan untuk memakai jasa miliknya. Bahkan dengan banyaknya penghasilan yang didapatkan, Min-jae bisa membelikan mobil untuk masing-masing rekan kerjanya. 사이즈 나오지? 자. Lalu suatu hari, Min-jae mendatangi Hae-sun untuk menawarkan kerja sama. Karena Hae-sun memiliki keahlian yang sangat berguna, yaitu sama seperti Jin. 역시 디자인 전공이 좋네. Walaupun sempat mendapatkan penolakan dari anggota lain karena Hae-sun pernah menipu Min-jae, tetapi keahlian yang dimilikinya menjadi pertimbangan khusus. Beralih ke sisi lain, Park dan Song membuat kerjasama dengan para petinggi beberapa bank untuk melakukan suatu pekerjaan di balik nama Mirai Capital. Berawal dari membantu orang-orang untuk mendapatkan pinjaman, kemudian mereka akan melakukan suatu hal yang sangat busuk. Seperti contoh kasus yang menimpa bapak ini. Dia dibantu mendapatkan pinjaman dari bank untuk membeli mobil yang disediakan oleh Park. Tetapi setelah mobil itu dibayar, secara diam-diam Song mencurinya kembali. Dan mereka pun melarikan diri agar tidak bisa dituntut. Intinya mereka melakukan pekerjaan yang sangat jahat. Berbeda dengan Min-jae yang hanya membantu mendapatkan pinjaman, lalu memperoleh komisi sebagai imbalannya, Park dan Song benar-benar memeras harta para klien sampai tidak bersisa. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sampai bunuh diri. Walaupun sudah mendapatkan banyak uang, tetapi Park menginginkan lebih banyak lagi. Dia tahu bahwa Min-jae memiliki sebuah situs pinjaman dengan anggota yang sudah mencapai 400 ribuan. Dia pun langsung merampasnya dari Min-jae disertai dengan ancaman. 명단 백업했습니다. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Hae-sun kembali berkhianat dengan ikut bekerja kepada Park. Beberapa hari sudah berlalu. Kini Min-jae sudah tidak bisa mengakses situs miliknya karena sudah diambil alih oleh Park dan Song. Kemudian dia mencoba meretasnya kembali. Dan berhasil. Lalu didapatkanlah daftar klien dari situs miliknya itu. Disinilah Min-jae menyadari kebusukan yang dilakukan oleh Park dan Song, yaitu memeras harta para orang yang tidak mampu. Tidak terkecuali yang sakit parah sekalipun, seperti yang dialami oleh wanita bernama Jo-hee. Bahkan saat Jo-hee sudah meninggal, ibunya kesulitan untuk membayar sewa ruang penyimpanan abu kremasi anaknya. Melihat kenyataan ini, hati Min-jae terketuk. Selama ini dia bekerja keras karena keluarganya jatuh miskin akibat sang ayah yang mendonorkan ginjalnya kepada Min-jae. Dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya ada di posisi para korban pemerasan tadi. Lalu, Min-jae menemui Jang untuk meminta pertolongan, karena di luar sana Park semakin menggila. Bahkan dia juga memberanikan diri untuk bertemu dengan detektif Chun. Walaupun awalnya si detektif akan menangkapnya, tetapi di sini Min-jae bisa meyakinkannya bahwa dia akan membantu pihak kepolisian untuk menangkap orang-orang yang terlibat kejahatan ini.
Aksi mereka pun dimulai. Di sini, Jang mempertemukan Park dengan seseorang untuk melakukan suatu bisnis yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Diawali dengan Min Jae yang memberikan sambutan kepada para calon klien dengan didampingi oleh Hong. 오늘 납골당만 분양 받으시면 여러분들 은행에서 대출 받을 수 있게. Kemudian, para calon klien akan dibawa ke suatu tempat menggunakan bus. Tetapi, tiba-tiba Hong ditangkap dan dibawa ke suatu ruangan. Karena Park menyadari ada suatu hal yang tidak beres. Di dalam ruangan itu, tampak Hae-sun sedang mengobrol dengan Park. Namun tanpa sengaja dia menumpahkan minuman yang dipegangnya. 하는 거야, 지금? 어떻게 이렇게 태연해? 아니, 상식이란 Di sisi lain, tiba-tiba polisi berdatangan untuk menangkap Song yang berada di dalam bus. Sementara Min Jae menyamar sebagai Park dan bertemu dengan seorang perwakilan dari bank. Kemudian di sini terjadi pembicaraan yang cukup serius di antara mereka. Kembali lagi ke Park, di sini dia menyogok dua orang polisi yang tidak lain adalah rekan tim detektif Chun, yaitu untuk menangkap Min Jae dan kawan-kawan atas tuduhan penipuan pinjaman, karena dia menganggap orang-orang itu adalah ancaman bagi pekerjaannya. Setelah itu, Hong membocorkan keberadaan Min Jae saat ini, karena dia dijanjikan akan dibebaskan apabila mau memberitahu. Setelah sampai di tempat tujuan, tampak Kitai sudah berjaga di depan pintu bersama anggota gangsternya. Dengan sekuat tenaga, mereka menahan Park dan anak buahnya yang memaksa untuk masuk. Sementara di dalam ruangan, Min Jae masih dalam penyamarannya dan masih melanjutkan obrolannya dengan perwakilan bank. Sampai akhirnya Kitai memutuskan untuk menyerah karena tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka. Kunci ruangan itu pun diserahkan kepada Park. Tetapi saat dibuka, ternyata kosong. Sebenarnya, Min Jae berada di tempat lain dan urusannya dengan perwakilan bank sudah selesai. Lalu tampak dia membawa kabur uang yang berada di markas Park dengan jumlah yang sangat banyak. Singkat cerita, Park kembali ke markasnya dan mendapati Min Jae di sana. Bersamaan dengan itu, suatu kebenaran terungkap. Sebenarnya, Hae-sun masih berpihak kepada Min Jae. Jadi saat dia menumpahkan minuman, itu hanyalah pengalih perhatian saja. Di saat Park sibuk mengganti baju, dia menyalin sidik jari milik Park untuk membuka tempat penyimpanan uang. Setelah itu, dia juga menukar buku tabungan Park dengan yang palsu. Itulah kenapa Min Jae bisa membuka tempat penyimpanan uang milik Park. Dan tidak hanya itu, selama melakukan penyamaran, dia telah melakukan pinjaman ke bank atas nama Park dengan nominal yang tidak sedikit, yaitu 3 juta dolar. Itulah mengapa tadi Hae-sun sempat mencuri buku tabungan milik Park. Saat Min Jae diserang, tiba-tiba polisi mulai berdatangan dan terjadilah adegan pengejaran. Hampir saja Park berhasil kabur, tetapi untunglah tiba-tiba Min Jae menghalanginya. Dan akhirnya Park tertangkap. Seharusnya, Min Jae juga menjadi tersangka dalam kasus ini, karena dia juga terlibat kasus penipuan pinjaman, walaupun tidak separah dengan apa yang dilakukan oleh Park dan Song. Tetapi dia berhasil kabur dengan dibantu oleh Jang. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Min Jae dan kawan-kawan yang sedang membagikan uang hasil jarahan tadi kepada para korban yang pernah diperas oleh Park.